Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari demi hari kita lalui malam Selasa, dari malam Selasa hingga pada malam hari ini. Di malam Selasa ini kita bersama-sama bisa hadir di mushola ini dalam rangka menuntut ilmu bersama-sama yang menjadi kegiatan rutin kita per pekan. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah kumpulkan kita juga dalam kebaikan. Allah anugerahkan kepada kita ridho dan rahmat-Nya. Amin. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 pekan yang lalu, ketika kita membahas hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-19, kita baru membahas 1 poin dari kandungan hadisnya. Karena itu terlebih dahulu, agar kajian kita bisa berkelanjutan, pemahamannya juga tidak terputus, maka izinkan kami membacakan hadisnya kembali, sekaligus mengingatkan kita terhadap bunyi hadis. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia bertutur, ia menceritakan, pada suatu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai gulam, nak, aku hendak mengajarimu beberapa kata. Jagalah Allah, maka Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Ia mengokohkanmu. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, mohonkanlah kepada Allah.
Ketahuilah bahwa jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan jika seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan mudarat atau memudaratkanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran catatan telah tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal muslimat yang mungkin malam hari ini juga bersama-sama sedang menyaksikan mengaji bersama-sama, baik yang di rumah maupun yang hadir secara langsung. Satu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita sampaikan, yaitu terkait ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka sungguh Allah akan memberikan penjagaan terhadap. Jagalah Allah itu yang dimaksud bukan menjaga zatnya, tapi yang disebut dengan menjaga itu adalah menjaga perintahnya. Iltizam, komitmen terhadap perintah Allah, dan komitmen juga untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu komitmen yang tertinggi adalah bukan hanya melakukan yang diwajibkan, tapi juga menyempurnakan yang wajib dengan melaksanakan yang disunnahkan. Bukan hanya meninggalkan yang diharamkannya saja, akan tetapi mencoba dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah, sejauh mana kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka sejauh itu pula kita akan memperoleh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka sudah bisa dipastikan Allah juga akan memperbaiki hubungan dengan manusia. Meskipun manusia jauh lebih cepat bosannya, manusia lebih cepat selesai dan berhentinya, karena Allah tidak akan pernah berhenti. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah berhenti. Ini bukti bahwa Allah itu berbeda. Al-Khaliq pasti berbeda dengan makhluknya. Ketika kita berhenti bersyukur kepada Allah, Allah tidak menghentikan rezekinya kepada manusia. Ketika Allah tidak berterima kasih, ketika manusia tidak berterima kasih kepada Allah, karena manusia itu kan ada saatnya lalai, tapi Allah tidak pernah berhenti untuk menganugerahkan anugerahnya, pemberiannya kepada setiap manusia. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin, masih ingat ketika kita menjaga Allah, menjaga perintahnya, menjaga agamanya dan ajaran-ajarannya, maka Allah akan membalas kita dengan penjagaan yang jauh lebih sempurna. Ketika seseorang dekat kepada Allah, maka Allah akan mendekati manusia melebihi usaha dan upaya yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia mengeluarkan sesuatu, maka Allah akan membalas pengeluaran itu dengan balasan yang jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dilakukan oleh hamba. Maka masih ingat mungkin hadis qudsinya, barang siapa yang mendekat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadanya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika mereka mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepan. Jika seseorang itu mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Lihat, bayangkan bagaimana Allah membalas sesuatu jauh lebih besar. Maka nggak pernah merugi orang-orang yang dekat dengan Allah itu.
selain jiwanya yang akan tenang, maka hidupnya juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup kita tidak dijamin, terasa hampa hidup ini? Salah satu kuncinya adalah kedekatan kita yang tidak pernah kita perbaiki. Sholat kita yang kualitasnya kita tidak pernah perbaiki. Bacaan Quran kita yang kita tidak pernah perbaiki. Hubungan kita dengan manusia yang kadang-kadang kita juga tidak perbaiki. Padahal itu semua adalah jalan menuju Allah menjaga manusia. Maka kalau orang sudah dekat dengan manusia, ihfazillah yahfazuka, pada hadis pertama, pada kalimat pertama, maka Allah akan menjaga kita bukan hanya urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Terlebih akhirat. Lah urusan dunia saja Allah kasih, apalagi akhirat. Artinya, ya sebaliknya, mohon maaf. Akhirat saja Allah kasih, apalagi urusan dunia. Kan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau seorang itu melakukan amal saleh dalam kehidupannya, amal saleh yang orientasinya hanya kepada Allah, sedangkan dia beriman kepada Allah, apa yang Allah katakan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bakal dikasih kehidupan yang baik. Di mana itu? Dunia. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan tambahkan baginya imbalan-imbalan di akhirat nanti. Ya kalau sudah imbalan di akhirat enggak usah ragu-ragu lagi Pak, kenikmatannya. Kenikmatan di akhirat itu enggak akan pernah sama dengan kenikmatan dunia. Dunia itu hanya sekelumit atau sekecil, secuil dari nikmat-nikmat Allah yang ada di akhirat. Maka Allah akan memberikan penjagaan. Urusan apa yang akan Allah jaga? Urusan dunia. Kita gak sadar kalau anak kita dijaga oleh Allah. Kita gak sadar kalau harta kita dijaga oleh Allah. Kita gak sadar kalau kesehatan kita Allah kasih. Allah jauhkan kita dari penyakit. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Kita kan gak sadar. Padahal setiap dari perbuatan kebajikan yang kita lakukan, maka Allah pasti akan membalas kebajikan itu. Urusan dunia, masih ingat ketika Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi terkait dengan Khidir dan Musa, saat mungkin bagi Musa itu hal yang gak masuk akal, saat tembok sudah hampir runtuh, lalu kemudian Khidir membangun kembali dengan jerih payahnya, dengan modal dirinya. Karena tahu penduduk saat itu yang didatangi oleh Nabi Musa dan Khidir itu orang yang gak welcome, kurang menerima. Boro-boro mau dibantu, orang datang aja dicuekin kok. Kan itu ceritanya di dalam Kahfi. Tapi ternyata Nabi Khidir membangunnya. Wa bal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa dibangun? Nabi Musa bertanya, kenapa engkau bangun? Andai kata engkau bangun, kau bisa ambil jasa dong dari apa yang kau lakukan, minta bayaran dari mereka. Belum sampai Musa terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka di dalam surah Kahfi itu Allah sampaikan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Amal jidar, tembok itu sesungguhnya adalah milik dua anak yatim. Yang dua anak yatim itu yang di bawahnya tahtahu kanzun, di bawahnya itu diletakkan ada harta peninggalan orang tuanya. Lalu apa yang terpenting dari kalimat itu? Wa kana abuhuma salihan, dan ternyata kuncinya harta itu dijaga, diselamatkan oleh Allah. Salah satunya adalah penyebabnya wa kana abuhuma salihan, karena ayah dari kedua anak itu adalah orang saleh. Apa kita mungkiri ayat ini? Siapa sih yang bakal jaga anak kita nanti kalau kita udah mati, kalau kita sudah meninggal dunia? Ya Allah. Kalau kita dulu soleh, hubungan kita dengan Allah baik, gak usah ragu. Ketika kita hidup, kita udah ajarkan agama untuk anak kita udah perkenalkan agama. Urusan nanti sepeninggal kita itu sudah lagi tidak menjadi tanggung jawab kita. Tapi
Tapi yakinlah saat kita mengajarkan kebaikan kepada mereka, kita bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, Allah katakan, maka sungguh anak-anak itu akan dijaga oleh Allah karena kesalehan orang tuanya. Jadi kekhawatiran kita nanti anak saya bagaimana, hidupnya bagaimana ya, kira-kira aman gak sepeninggal kita. Rizki itu bukan dari kita, rizki itu dari Allah. Karena kekhawatiran kita itu yang membuat kita sakit. Lah penyebab sakit itu dua, khawatir dan takut. Khawatir dan sedih, atau takut dan sedih. Itu penyebab penyakit sebenarnya sumbernya. Takut itu karena urusan sedih itu karena urusan masa lalu atau masa yang akan datang? Masa lalu. Orang kalau sedih masa lalu, stres. Itu penyebabnya. Kalau sudah stres, jiwa, mental. Khawatir dan takut itu urusan masa lalu atau masa yang akan datang? Datang seperti apa ya? Kira-kira bagaimana ya? Banyak pikirannya, sehingga membuat kita stres. Banyak orang yang frustasi, bahkan sampai depresi, disebabkan memikirkan sesuatu ke depan yang belum datang jelas bagaimana tentang kehidupan ke depan. Maka khawatir, takut, dan sedih itu menjadi problem kehidupan manusia. Lahirnya kekhawatiran itu kenapa? Lagi-lagi kekhawatiran, ketakutan itu lahir karena ketauhidan yang tidak sempurna. Berat memang, tapi ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Tauhid yang tidak sempurna itu akan melahirkan ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan yang berlebihan. Tapi orang yang beriman kepada Allah dengan tauhid yang baik, andai kata ada kesedihan dalam hidupnya, andai kata ada ketakutan dalam hidupnya, tapi ketakutan dan kesedihan itu tidak terlalu besar dalam jiwanya sehingga melampaui rasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Penjagaan yang kedua apa itu? Penjagaan akhirat. Kita akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dijaga nih. Yang bisa menjaga kita di akhirat siapa, Pak? Gak ada. Gak ada yang bisa jaga kita. Kita percaya kepada orang di dunia, di akhirat itu gak ada orang yang menyandarkan dirinya kepada sesama manusia. Masing-masing. Yang hanya bisa memberikan penjagaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan itu cuma Allah. Masih ingat hadis riwayat Imam Bukhari ketika kita sampaikan saat bumi digenggam oleh Allah, lalu langit dilipat dengan tangan kanannya, sampai Allah kemudian saat itu berkata kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada tanpa terkecuali, Anal Malik, aina mulukud dunia. Aku raja hari ini. Mana raja dunia? Ternyata raja dunia ada. Karena Allah memang membebaskan setiap orang untuk ngaku. Monggo silahkan. Siapapun boleh. Kata Nabi Musa, ngaku diri Tuhan kan bukan jadi raja, ngaku Tuhan. Coba bukan lagi jadi raja. Anak. Kemudian ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, dia mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Coba, saking angkuhnya. Tapi Allah masih kasih hidup kan? Sampai pada akhirnya dipermalukan oleh Allah. Apa yang buat dia malu? Mati. Karena sebab air. Karena tenggelam air, masuk, mati, diabadikan jasadnya oleh Allah. Ya Allah, kalau udah pengen mah, Masya Allah lah. Apa sih yang susah buat Allah untuk matiin orang? Namrud, apa kurangnya kekuatannya? Cuman laler doang, mati. Kalau Allah pengen, maka gak usah dikte Allah dengan kebijakan dan keputusannya. Allah Maha tahu caranya. Artinya Bapak-bapak sekalian, di mana Allah kemudian menyatakan saat itu, Aina mulukud dunia.
Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang yang sombong, mana orang yang angkuh. Hari ini perlihatkan diri. Dan gak ada orang yang nyaut saat itu, karena memang tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Maka kembali orang yang menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, memperbanyak ibadah sunnahnya, menjauhi yang dibenci oleh Allah, apapun yang dibenci dan tidak bermanfaat baginya, maka sungguh Allah akan memberikan penjagaan baginya di akhirat saat tidak ada yang mampu menjaga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa hadis yang kedua kalimat ihfazillah tajidhu tijahak, jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah berada di sisi, berada di hadapan. Bahasa berada di hadapan itu jangan dianggap makna hissiyah, makna hakikat kemudian berbentuk jasad, berbentuk sesuatu yang bisa dilihat, enggak ya. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Maka itulah tingkatan tinggi dari ibadah itu kan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini luar biasa nih Pak. Ini tingkat tertinggi nih. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan, bukan melihat Allah sebenarnya, seakan-akan melihat Allah. Pada deretan yang kedua, tingkatan kedua adalah kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Tingkat yang kedua, Allah melihatmu ini saja, itu gak gampang. Saya yakin kalau setiap orang meyakini bahwa Allah melihat kita, gak ada orang yang bermaksiat. Yakin Pak. Kalau kita yakin Allah melihat kita, sholat mesti kita perbaiki benar-benar. Kalau bahasa kita maka gak ada garuk-garukan dah kalau sholat, orang Allah melihat kita kok. Saya gambarannya seorang prajurit di depan komandannya. Siap komandan, siap. Segatal-gatalnya kalau bisa mah jangan garuk dah. Nah, karena berada di hadapan ya komandan, mesti tempel yang komandan. Artinya logikanya, hissiyah bisa dilihat semacam itu. Maka keimanan seseorang itu kalau sudah merasakan Allah melihat kita, Allah melihat kita, itu sudah tingkatan iman yang luar biasa. Gak ada orang bermaksiat, gak ada orang yang berbuat dosa, gak ada orang yang berkhianat, karena tahu Allah melihat. Cuman kadang-kadang ini yang lepas dari manusia, lepas dikit baru maksiat dikit. Walaupun orang yang beriman itu, Bapak sekalian, ini kuncinya. Kalau kita sudah bangun ketakwaan kepada Allah, hubungan dengan baik kepada Allah, kadang-kadang saat kita berbuat keburukan itu Allah bimbing kita untuk kembali. Karena orang yang bertakwa itu akan melihat keburukan yang dilakukan olehnya, sehingga dia akan kembali kepada keimanan yang sesungguhnya. Berbeda dengan orang yang gak punya takwa, bablas terus dah. Dosa bablas terus, bahkan dosa dianggap pahala. Beda kelewatan batas. Buruk dianggap baik. Jadi kalau buruk sudah dianggap baik, ini masalah. Baik dianggap buruk juga masalah. Nah, kembali ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bahasa tajidhu tijahaka, engkau akan melihat Allah di sisimu, engkau akan melihat Allah di hadapanmu. Itu artinya kita akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, di mana Allah akan menolong kita, di mana Allah akan menjaga kita, bahkan di mana Allah akan memberikan taufik dan inayahnya serta hidayahnya kepada kita. Itu makna tijahah. Lihat ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang-orang yang akan dekat dengan Allah itu, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 128 itu adalah yang pertama adalah orang-orang alladzina taqaw, orang yang bertakwa. Takwa itu kan berarti kan
Kalau definisinya kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Tapi makna yang lain, taqwa itu artinya orang yang berhati-hati. Ibarat seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, disebut dengan takwa itu seperti apa? Masuk hutan, lalu kemudian ada duri-duri di dalam hutan itu. Lalu yang disebut dengan takwa itu bagaimana? Berhati-hati agar engkau tidak tertusuk duri itu. Itu namanya takwa. Kalau sudah tingkatan takwa itu kan, ya begitulah. Maka seringkali dilogikan oleh para sahabat makna takwa itu seperti ini agar pemahaman terhadap ketakwaan itu bisa lebih dalam. Bisa bayangkan Pak, ada orang masuk hutan kemudian banyak duri, lalu kita berhati-hati agar tidak tertusuk. Itulah makna takwa itu. Sehingga dalam hidup itu kita upayakan diri kita untuk berhati-hati agar tidak tertusuk oleh dosa. Ini namanya takwa. Nah, kehatian orang yang berhati-hati semacam inilah orang yang selalu bersama Allah. Yang kedua, orang yang akan selalu bersama Allah itu adalah muhsinun, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ihsan. Ihsan kepada siapa? Kepada seluruhnya. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk Allah. Itu ihsan. Maka namanya ihsan itu kan berbuat kebaikan. Kepada siapa saja orang itu harus berbuat kebaikan? Ya kepada Allah harus ihsan. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada Allah? Ya tadi, menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Itu sudah ihsan manusia. Ihsan kepada Rasul juga sama. Nggak ada Rasulullah saat ini, tapi kita tetap menjalani perintahnya, mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Kita sudah berbuat ihsan. Ihsan kepada manusia, ya berbuat kebaikan melebihi hak mereka. Jadi berbuat kebaikan itu adalah ada adil, ada ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi. Memberikan sesuatu yang melebihi porsinya. Memberikan sesuatu tanpa pamrih, itu disebut dengan ihsan. Menyembelih hewan, pernah ingat bagaimana ihsan kepada hewan? Ketika kita menyembelih kambing, menyembelih sapi ketika kurban, ahsinu adzabha, kata Rasulullah. Perbaiki, perbagus cara aku memotong. Caranya bagaimana? Asah pisaumu dengan tajam. Lalu hadapkan dia ke kiblat. Setelah itu berikan yang terbaik dulu sebelum kau sembelihnya. Jangan kau perlihatkan ketika kau menyembelih dengan sesuatu, jangan kau perlihatkan yang belum disembelih dengan hewan kurban yang sedang disembelih. Itu ihsan. Jadi kalau Rasul itu ngajarin kita ihsan bukan hanya kepada Allah tapi kepada makhluknya. Kalau engkau memotongnya maka percepat potongnya sebisa mungkin. Lebih baik dipotong, lebih baik mati, jauh lebih baik caranya dibandingkan perlahan. Nah, itu ihsan. Maka kalau orang yang muhsin itu sudah pasti innallaha, sesungguhnya Allah ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena itu Ibnu Qatadah pernah berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka kata Qatadah, sesungguhnya Allah akan bersamanya. Dan barang siapa yang ditemani oleh Allah, ketika ini kalau Allah bersamanya, barang siapa yang ditemani oleh Allah, kata Qatadah dalam penjelasannya, maka sungguh dia tidak akan termasuk orang-orang yang bisa terkalahkan. Kalau Allah sudah bersama orang-orang yang bertakwa, kan cara Allah membantu banyak. Ingat perang Badar, ingat perang Uhud. Perang Badar 313 melawan 1000 orang. Bisa bayangkan, itu kalau hitungan 1 itu banding 3, dengan persenjataan yang gak sama. Orang-orang kafir Quraisy sudah siap dengan persenjataan lengkap, percaya diri dengan jumlahnya yang lebih besar. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya 313.
baru 2 tahun membangun ekonomi di kota Madinah. Persenjataan jangan tanya, tapi jiwanya yang membuat mereka menang, hatinya yang membuat mereka menang, semangatnya yang membuat mereka menang. Meskipun di awal rasa takut itu timbul, karena melihat jumlahnya 1000, wah luar biasa ini. Kasat mata udah terhitung kalah lah Pak. Kecuali di sinetron. Lah kalau aslinya mah 3 orang-orang kuat senjata lengkap lawan 1. Lah 95% kalah, ada yang 1 dah. Kecuali yang sakti ya, bisa hilang. Kalau di film-film begitu hilang, bisa terbang. Iya. Nah habis itu senang kita nonton lagi, bisa terbang. Senjatanya keluar warna merah, biru, macam. Nah, apa yang terjadi saat itu? Allah berikan kekuatan. Sedikit tidak Nabi duduk termenung malam hari saat sahabat sedang tertidur. Nabi minta kepada Allah. Allah turunkan hujan. Ternyata hujan itu membuat segar. Tempat yang mereka tempati sebagai tempat genangan air itu memang sengaja, itu taktik perang Rasul. Itu air kalau turun maka dia akan penuh. Orang itu kalau kehausan, kalau orang nggak makan itu masih tetap bisa hidup. Tapi kalau orang nggak minum, mati. Orang jauh lebih membutuhkan air minum dibandingkan makanan. Serius Pak, nanti dicoba aja. Makan nggak usah minum-minum. Ini ajaran yang sesat. Ini Nabi taktik perangnya luar biasa. Jadi Nabi bukan hanya Nabi, itu taktik perang luar biasa Nabi. Itu terjadi perdebatan di antara sahabat. Sedikit saya gambarkan. Sehingga kemudian memilih tempat itu. Maka Allah turunkan hujan dari langit. Dan hujan itulah yang membuat kekuatan. Mereka terlelap tidurnya, lupa dengan rasa takut kepada musuhnya. Pagi-pagi sudah bangun semangat, ternyata perang. Musuh kalah kabur. Dan di dalam peperangan itu beberapa kisah-kisah disebutkan jumlah 313 itu yang terlihat. Tapi ternyata Allah menurunkan malaikat sebagai bala tentara. Siapa yang bisa ngalahin malaikat? Dan itu banyak dalam kitab menjadi saksi. Baju putih, pakai tombak, naik kuda. Siapa yang kenal? Bahkan jauh lebih banyak yang putihnya dibandingkan yang pakaian hitamnya. Ini jadi stres. Nah ini ternyata cara Allah melindungi dan menjaga manusia. Orang yang dekat dengan Allah itu subhanallah. Kita belum berbicara tentang bagaimana para nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah hampir dibunuh, kok Nabi Muhammad kok bisa selamat ya? Kita jangan bilang itu kan nabi. Dan ini contoh bagaimana dekatnya Rasul kepada Allah. Di dalam satu rumah yang kecil hitungannya, lalu kemudian dikelilingi oleh hampir 11 orang gagah-gagah besar-besar dengan persenjataan lengkap. Itu mengelilingi rumah Rasul. Satu langkah lagi mereka masuk bareng-bareng bunuh Nabi di tempat tidurnya, selesai urusannya. Tapi apa yang terjadi? Allah ilhamkan, Allah wahyukan. Nyata di malam hari Nabi keluar, lalu kemudian melemparkan debu dalam beberapa informasinya. Dengan kekuasaan Allah mereka tidur di luar rumah Nabi. Ada yang mengatakan tidak melihat Nabi keluar walaupun mereka tidak tidur. Nabi dengan begitu gampangnya keluar dari rumah. Lalu pagi-pagi itu mereka sesuai dengan janji mereka masuk ke dalam rumah itu, hampir saja dibunuh. Tapi ketika dia buka selimut, Ali yang di situ. Jadi bukan lagi Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Dan Nabi Muhammad sudah pergi, kata si Ali. Loh kapan perginya? Ini tambahan aja bahasanya. Ya kan udah pergi semalam, udah berangkat Nabi dengan keluar. Dan pada bingung, dari mana itu pertolongan? Inilah bentuk. Dan bisa jadi dalam kehidupan kita banyak pertolongan-pertolongan yang di luar nalar kita yang kita dapatkan masing-masing. Dan jujur saya katakan, bisa jadi keselamatan yang ada bagi kita itu saat Allah memberikan penjagaan itu disebabkan karena amal-amal soleh kita bisa jadi yang kecil. Karena hidup kita nggak tahu Pak, mana amal soleh kita yang bisa Allah jaga kita, wasilah mana. Tapi
semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan, semakin dekat kita dengan Allah. Maka wallahi, ini Allah sudah janjikan, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ini disebut dengan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang dicintainya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana kemudian yang kita sampaikan di dalam beberapa ayat tadi, ini erat hubungannya dengan ma'iyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah dengan kita semuanya. Nah, kita akan sambung ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ihfazillah tajidhu tijahaka, maka jagalah Allah, sesungguhnya Allah akan menjagamu. Berarti pandangan kita sesungguhnya, kalau kita ingin mendapatkan penjagaan Allah, kita ingin menemukan Allah di sisi kita dalam setiap kehidupan kita, maka mulai perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita? Ya semuanya. Tauhid kita yang pertama mesti harus dikuatkan. Jangan pernah baluti tauhid itu dengan kemusyrikan. Ini kunci utamanya. Jangan pernah campur adukkan antara tauhid dengan kezaliman. Yang paling berat itu menjaga tauhid, keimanan kita. Karena kadang-kadang di sekeliling kita itu sangat gampang masuk potensi-potensi syirik itu dalam kehidupan kita, luar biasa gampangnya. Ketika kita meletakkan sesuatu kecintaan kita melebihi porsinya, itu sudah benih syirik sudah. Cinta kepada anak melebihi sewajarnya, syirik. Masuk benih-benihnya. Cinta terhadap dunia, lalu mencintai dunia, sehingga memposisikan dunia itu melebihi porsinya Allah dalam hidup kita, maka itu juga termasuk benih dari syirik. Ini kira-kira kalau semacam gitu kita teliti, banyak nggak di sekeliling kita dalam kehidupan kita sendiri? Banyak. Pokoknya meletakkan sesuatu bukan pada porsinya, itu namanya zalim. Maka orang yang berbuat zalim itu hidupnya gak akan aman. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka dijanjikan oleh Allah aman. Tapi barang siapa yang dalam hidupnya di satu sisi dia beriman kepada Allah, tapi di satu sisi mencampurkan iman itu dengan kemusyrikan, maka sesungguhnya kemusyrikan itulah yang akan membuat dirinya tidak akan pernah merasa aman dalam hidupnya. Sekuat apapun Pak wapaknya buat kembali, was-wasnya masih ada. Ya, wapak ketinggalan, gak keluar rumah dia. Ketinggalan wapaknya. Ya begitu kan? Was-was gak bawaannya? Was-was. Lupa. Ketemu sesuatu, was-was, nyari nggak ketemu, khawatir. Tapi kalau udah yakin sama Allah, hidup ya mati ya Allah yang atur. Maka ini perlu kita perbaiki, meskipun kita sedang berproses. Ya. Nah kembali Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita sampaikan ini terkait dengan jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan di hadapanmu. Ini menjadi perhatian penting, bahwa ini menjadi penguat kalimat dari yang pertama kemarin. Manusia kalau mengamalkan perintahnya insya Allah, karena yakin betul kalau pertolongan Allah itu datang kepada kita, maka tidak akan pernah ada yang mampu untuk mengalahkan manusia itu. Dan ini janji Allah. Lihat surat Al-Imran ayat 160. Allah berfirman, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman, jika Allah membantumu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Yakin. Wa in yakhdhulkum,
Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkanmu, menghinakanmu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, lalu siapa yang bisa menolong? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang itu hendaknya bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang perintah, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan, urusan meminta ini, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah urusan yang paling penting. Meminta kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ini Allah perintah, Rasul sampaikan kepada kita, kalau untuk meminta maka mintalah kepada Allah. Kenapa kalimat ini keluar? Karena meminta kepada selain Allah itu hanya akan mendatangkan kekecewaan. Ngarep sama orang, kecewa bukan? Kecewa. Nah, Allah, kecewa banget. Tapi kalau ngarep sama Allah itu gak akan pernah kecewa kita. Iya. Seseorang itu bisa buat istiqomah, kokoh, gak mudah-mudah itu karena berharap kepada Allah. Karena kita yakin betul berharap kepada Allah itu gak akan pernah pupus, gak akan pernah habis. Ketika kita gantungkan diri kita kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, maka sudah bisa dipastikan Allah itu maha mendengar. Allah itu gak pernah bosan mendengar doa manusia ini. Mau kapan Bapak doa? Mau pagi? Dan kita yang keburu tidur kok. Kalau Allah gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Mau kapan nantang sama Allah, mau minta kapan? Allah ladenin gak kita? Allah ladenin, mau kapan? Mau tengah malam? Allah ada. Mau pagi sebelum subuh Allah ada. Mau siang hari Allah juga ada. Kapan saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah gak ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja enggak. Dan Allah selalu mendengar keluh kesah kita. Maka menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri kita. Kita butuh sama Allah, tapi seberapa banyak kita sudah minta sama Allah? Kita yakin semua kita butuh kok. Bahkan di omongan kita juga, ya Allah semua pengen. Tapi seberapa banyak udah kita minta sama Allah? Dibandingkan waktu kita nggak minta, dibandingkan waktu kita meminta, itu lebih banyak mana porsinya? Banyakan lalainya apa banyakan ingatnya? Udah kita jujur aja dah. Kalau ngaji mah kita buka-bukaan aja udah. Kalau kita nggak ngaji begini kan nggak ada sugesti, nggak ada motivasi. Kita kenal Allah itu nggak pernah tidur. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, hei hambaku, kapan kau minta kepada aku siap. Kulluman, setiap orang meminta kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua makhluk itu meminta kepada Allah, bukan hanya di bumi, bukan hanya kita, Pak. Yang di langit juga meminta, bukan hanya manusia, hewan, makhluk, seluruhnya. Dan Allah fi sya'nin, Allah tetap dalam kedudukannya sebagai Allah yang selalu berkuasa, yang gak akan pernah habis anugerahnya, gak pernah habis pemberiannya buat kita, Pak. Apa yang kita miliki itu akan hilang sirna, tapi apa yang ada di sisi Allah itu bapak selamanya ada, gak akan pernah gak ada, gak akan pernah habis. Kalau kita minta sama manusia ada bosannya gak? Saya yakin secinta-cintanya bapak sama istri, kalau udah diminta banyak-banyak minta, baru sekali minta pas sayang, 2-3 kali diminta bosan juga. Bang, masih bang, ini jangan lagi bang, malah bang, malah stres juga. Manusia kok diminta. Bapak sayang sama anak, yakin. Tapi kalau sehari minta uang belanja 4 kali, stres nggak? Baru sekali aja udah kasih udah ya. Ntar kedua, udah ini aja ya. Ntar tinggal lagi ambil sendal kita. Pergi, gitu. Padahal sayang kita. Ini cuma manusia begitu.
Maka yang gak akan pernah berubah, gak akan pernah bosan, selalu mampu memberi dan gak akan pernah habis pemberiannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Paling tidak 3 menjadi alasan utama. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena hanya Allah lah yang layak untuk diminta. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu milik Allah, pemberian itu hanya milik Allah. Maka dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kullillahi syafa'atu jami'an. Jadi pertolongan, anugerah itu milik Allah semuanya. Kenapa? Lahu ma fis sama, lahu mulkus samawati wal ardh. Yang punya langit, yang punya bumi itu ya Allah. Nah, kalau yang punya langit sama bumi loh, kenapa mesti kita takut mintanya? Nah, kalau sama yang lain yang cuma punya kontrakan 10 doang, dia dieluk-elukan. Orang yang punya jabatan tinggi, lah jabatan itu kan sesaat. Kenapa mesti kita gadaikan sama orang yang gak punya kuasa? Jabatan itu kan terbatas, Pak. Dibatasi waktu, dibatasi ruang, dibatasi teritorial. Gak ada orang-orang yang berkuasa itu awet, gak pernah mati-mati, gak ada. Ada orang berkuasa wilayah sendiri, wilayah orang lain bukan kekuasaan dia. Lah bagaimana kita bisa gantungkan diri kepada manusia yang lemah begini? Ini Allah seakan-akan Rasul mengajarkan kepada kita ini pesan yang penuh dengan hikmah. Wahai Ibnu Abbas, kalau kau minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Pernah ada seorang dulu, pernah ada ustaz. Ini cara mendidik tauhid kepada anaknya. Walaupun tentunya masih bisa didebatkan polanya, tapi paling tidak ini caranya. Ada orang anak minta sama ayahnya, ayah, saya minta laptop dong, beliin. Kata ayahnya, minta sama Allah. Lah kan ayah yang beliin, lah ayah juga dapat duitnya dari Allah. Terus gimana cara mintanya sama Allah? Bangun malam. Ini Ustaz yang ngajarin anaknya nih. Bangun malam minta sama Allah. Sampai kapan ayah? Sampai Allah kasih. Luar biasa. Cara didiknya begitu tuh. Jadi sehingga anak itu tidak selamanya bergantung pada orang, walaupun sesungguhnya orang tuanya yang ngasih duit. Tapi apa yang terjadi? Sholat malam. Udah 5 hari minta sama Allah. Ayah kok laptopnya belum ada? Jangan bosan, minta terus. Siapa tahu besok Allah akan kasih. Terus dia. Sampai beberapa hari. Akhirnya ini bapaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya beli laptop. Bawa laptop taruh di ruangan kamarnya. Pulang sekolah dia lihat ada kotak. Lalu dilihat, wah, laptop. Alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi datang sama ayahnya, ayah kok ada laptop? Iya, berkat kamu doa, ayah dapat rezeki. Jadi ayah belikan laptop buat kamu. Tauhid nggak itu, Pak? Simpel cara ngajarnya. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Daripada ayah beli laptop, ya ayah besok beliin. Orang itu akan sadar bahwa yang beli itu ayahnya, bukan Allah yang ngasih. Ini simpel saja, Pak. Dan saya kira kita punya seni untuk mengajarkan tauhid bagaimana caranya. Memang tidak gampang, tapi dalam mengajarkan tauhid kepada anak, kepada siapapun yang kita didik mesti punya seni. Karena kalau kita tidak seni, tidak indah hidup itu. Akhirnya besok-besok dia minta apapun lewat ayahnya, tapi dia minta. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali memohon apapun, sekecil apapun anak itu sholat malam. Minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Cuman jangan berhenti sampai di situ, Pak. Harus dididik. Kalau nggak dikabulkan, jangan sampai anak itu kecewa. Ya ternyata Allah nggak mau dengar saya. Sampai sekarang belum dapat apa yang saya minta. Nah itu butuh pendidikan kembali dari orang tua. Nah Ustaz itu kemudian mengajarkan cara semacam itu. Ini pola dan masing-masing punya cara, insya Allah. Baik, kembali bahwa kenapa kita harus meminta kepada Allah tadi? Bahwa yang layak diminta adalah hanya Allah. Kenapa alasannya? Karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada manusia itu hanya perantara. Manusia itu
itu hanya perantara. Maka gak usah terlalu percaya sama manusia, percaya sama Allah. Meskipun kadang menyampaikan sesuatu kepada manusia itu penting, karena itu namanya bentuknya muamalah ma'an-nas. Tapi jangan sampai kecenderungan kita kepada manusia itu jauh lebih besar ketimbang kecenderungan kita kepada Allah. Kalau minta kepada manusia, yulihu fil talab, kalau bahasa Arabnya, minta berkali-kali sama manusia. Tapi giliran sama Allah gak pernah minta berkali-kali. Ini kita neraca, Pak. Jadi kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, salah satunya lah dengan doa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya. Alasan kedua kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa itu adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, ya, saat Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat, ya. Aku mengabulkan setiap permohonan. Ud'uni itu perintah. Astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan jawab permohonan. Berarti kalau orang berdoa, walaupun doa itu tidak dikabulkan oleh Allah sesuai yang kita inginkan, kita sudah mendapatkan nilai ibadah. Beda kalau minta sama orang. Kalau minta sama manusia itu, Allah Rasul melarang kita untuk banyak minta kepada manusia. Sesungguhnya minta kepada manusia, ngarep kepada manusia, meminta-minta bahasanya. Tapi kalau meminta kepada Allah itu manusia jadi mulia. Beda ya, minta kepada manusia kita jadi hina, minta kepada Allah kita mulia. Minta kepada Allah itu ibadah. Jadi bukan pada pengkabulan doa itu sesungguhnya, tapi sejauh mana kita mau meminta kepada Allah. Karena pada hakikatnya meminta itu adalah ibadah. Nabi Ibrahim minta keturunan berpuluh-puluh tahun, beliau istiqomah aja minta. Sampai pada akhirnya Allah anugerahkan keturunan, kan? Allah berikan Ismail, Allah berikan. Sampai beliau yakin bahwa Allah itu gak pernah mengecewakanku. Coba lihat, Nabi Ibrahim berkata, Allah tidak pernah memberikan kekecewaan kepadaku. Meskipun dalam hidupnya beberapa ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dia tidak. Menunggu Ismail itu lama gak? Masya Allah, puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun gak ada keturunannya. Udah nikah dengan Sarah, belum juga dapat rezeki. Ujiannya minta terus minta, nggak pernah berhenti untuk memohon. Apalagi kita yakin kalau kita minta sama Allah itu kan 3 kemungkinan besar. Yang pertama, kalau orang minta sama Allah, 1, Allah pasti kabulkan. 1, karena dalam hidup kita bisa jadi nggak ada yang dikabulkan oleh Allah. Ada pengalaman masing-masing lah. Karena ya Allah minta besok, kebetulan tiba-tiba datang, Allah jawab langsung. 1, mungkin. Tapi mungkin dalam kehidupan kita hanya beberapa kali, bahkan bisa jadi sekali. Yang 2, ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak Allah kasih saat itu. Namun Allah ganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Kita minta rezeki, kekayaan oleh Allah, tanpa sadar kita dikasih sehat sama Allah. Kita nggak dikasih sakit, itu kira-kira rezeki nggak dari Allah? Tapi kita nggak sadar kalau itu adalah bagian dari pemberian Allah yang Allah jadikan pengganti dari apa yang kita minta. Karena pada hakikatnya apa yang kita minta belum tentu itu kebutuhan hidup kita. Mungkin nggak kalau minta karena itu keinginan, bukan kebutuhan. Dan Allah mengulur-ngulur untuk tidak memberi dan mengganti dengan sesuatu yang lebih penting
itu belum tentu, bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa. Allah ganti dengan yang lain, Allah ganti dengan sehat. Yang sehat itu kita bisa hidup bahagia. Ada orang minta dikasih rezeki, tapi habis itu stroke. Kita nggak tahu kan. Allah kasih sehat, Allah kasih bahagia hidup rumah tangganya, nikmat atau tidak? Kalau disuruh pilih, aku kasih rezeki tapi berantakan keluargamu, maka aku ganti. Yang paling penting bagimu hari ini adalah kebahagiaanmu. Harta yang kau minta yang banyak itu aku nggak kasih, di bahasa Allah. Lalu kasih kebahagiaan dalam rumah tangga, luar biasa. Anak yang soleh dalam rumah tangga itu dikasih apapun nggak pernah protes, dia makan apa saja, bukan itu nikmat? Nikmat. Kita nggak sadar aja. Maka bisa jadi Allah gantikan sesuatu yang kita minta dengan sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, Allah nggak kabulkan di dunia, tapi Allah akan berikan di akhir. Nah ini yang terpenting, Pak. Jadi bukan pada bagaimana pengkabulan doa itu, meskipun kita berharap Allah kabulkan, tapi yakinlah ketika kita berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, kemudian doa kepada Allah itu adalah bentuk ketundukan kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian itu butuh sama Allah. Kalian fakir sama Allah. Bentuk kefakiran kita itu kita minta. Fakir itu artinya yang memenuhi kebutuhan kita ya Allah, yang memenuhi hajat kita ya Allah, yang memberikan kebutuhan hidup kita ya Allah. Artinya kita fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meminta adalah perintah Allah, sekaligus bentuk ketundukan kita, dan meminta kepada Allah itu adalah layak kita lakukan karena itu adalah bagian dari ibadah. Hatta terakhir sebelum kita tutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah sangat membenci, dan di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Allah itu senang diminta, Pak. Kita rubah persepsi kita. Kalau manusia nggak suka diminta, tapi kalau Allah itu gemar diminta, suka diminta. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah kata, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi, falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulluha hatta syasha'ina bihi idza qata'a." Lihat, perhatikan kata Rasulullah. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, misalkan akan minta itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bukan sampingan, Pak. Kebutuhan. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Karena itu mintalah masing-masing dari kalian kepada Rabb-nya dalam semua kebutuhannya. Perhatikan. Bahkan hingga masalah tali sendal yang putus sekali, sampai detail Allah kata, Rasul sampaikan, sampai tali sendal yang putus minta juga sama Allah. Ini kan yang mengajarkan kepada kita kewibawaan kita sebagai seorang muslim, menyembunyikan urusan kehidupan kita dan mengeluh kepada Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi seorang hamba itu dibandingkan menggadaikan dirinya kepada orang lain. Banyak cara Allah akan memberikan pertolongan itu. Nanti kalimat yang ketiga, yang keempat, fa'idha sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dan cara Allah mengabulkan pertolongan kepada kita itu banyak cara. Insya Allah kita sambung pada waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan hari ini dua kalimat dari yang mulai pertama, ihfadillah tajidhu tijahaka, jagalah Allah, jaga perintah Allah, jauhi larangan-larangannya, jagalah agama Allah, sebarkan kebenaran dalam agama Allah, maka sungguh Allah akan berada di sisimu. Tujuan Allah berada di sisimu itu adalah akan membimbingmu dan memberikan pertolongan kepadamu. Dan kemudian yang kedua, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah. Mari kita bangun koneksivitas kita, kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah. Dan salah satu hubungan baik, jembatan yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
berikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar senantiasa kita mampu di dalam kehidupan ini sebagai seorang mukmin, mampu menjaga perintah Allah dengan mengamalkannya dan menjaga diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan Allah berikan hidayah serta taufik kepada kita untuk tidak pernah bosan meminta kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dan semoga itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi